Kata Rasulullah, engkau itu terkagum-kagum terhadap ibu yang begitu sangat kasih sayang. Allah itu loh jauh lebih kasih sayang daripada ibu itu terhadap anaknya. Abaknya bismillah itu, bi itu maknanya lil ilsaq, artinya bersama atau melekat atau bergandengan. Jadi dengan kalimat bismillah itu kita begitu dekat kepada Allah, bersama Allah kita. Dengan kalimat bismillah ya Allah, dengan menyebut namamu, karuniakanlah saya pertolongan. Semuanya itu pertolongannya Allah. Termasuk hari ini kita bisa datang ke sini bersama-sama ngaji, itu pertolongannya Allah. Karena tidak ada hidup itu tanpa pertolongannya Allah. Sehingga tidak ada dalam hidup ini tanpa keterlibatannya Allah. Dalam setiap saat kita butuh Allah. Bahwa dengan membaca bismillah, dengan nama Allah, kita menyandarkan hidup itu hanya kepada Allah. Bersandarnya kepada Allah itu mutlak. Tidak lalu bersandar tapi sok berkuasa. Bersandar tapi sok merasa hebat. Orang bersandar itu pasrah, lepas tanpa beban. Jadi setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu terputus. Gara-gara kalimat bismillah itu Fir'aun itu tidak diadab di istananya. Istananya kan tidak dihancurkan. Fir'aun juga tidak dikubur di dalam istananya. Dia dikubur di lautan yang jauh dari istananya. Bagaimana kalau ada orang beriman menulis kalimat bismillah itu di hatinya, diukir di hatinya, berarti dibaca, diingat terus. Ar-Razi mengatakan kaifa yakunu hal, bagaimana hebatnya orang itu. Fir'aun bisa selamat dengan kalimat bismillah, itu orang kafir. Apalagi orang beriman kepada Allah lalu mengukir itu di dalam, mengatakan begini, Allah itu sudah saya seperti ini, setiap malam dugem masih sangat baik luar biasanya Allah, maka saya tidak pantas bermaksud kepada Allah. Ulang, Allah mengkaruniai ilmu. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah se-Kecamatan Kota Sumeneb, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Pesantren Kiai Haji Bahauddin Mudari, dan yang berbahagia Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, hidayahnya, nikmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb dalam kondisi sehat walafiat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Anwar. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شحيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, merupakan acara inti pada malam hari ini. Mari kita ikuti bersama pengajian Al-Islam dengan tema Tafsir Basmalah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Hasyim Asy'ari, SAG MHI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Saya akan menjelaskan tentang basmalah. Ulama mengatakan bahwa, banyak ulama mengatakan, masyhur di kalangan ulama itu bahwa Al-Quran yang 30 juz itu terangkum dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terangkum dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu, Bismillahirrahmanirrahim itu intinya pada ba-nya, bi-nya. Pada bi-nya. Jadi bismillah itu mewakili, artinya rangkuman dari Al-Quran itu, dari Al-Fatihah. Al-Fatihah rangkuman dari Al-Quran. Nah, saya akan menjelaskan tentang
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih dan Penyayang. Dan itu semua, saya kira semua tahu. Artinya semua ngertilah, paham dengan artinya. Persoalannya adalah sekarang sejauh mana kita yakin dengan kalimat itu. Sejauh mana kita yakin dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu. Kan sebenarnya keren kalau ada orang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan nama Allah pemilik langit dan bumi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mestinya kan orang itu yakin betul kepada Allah. Carilah orang yang paling hebat di dunia ini, lalu kita bisa begitu dekat dan bisa menyebut dia, itu mungkin merasa hebat. Tetapi bisakah kita yakin betul dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu? Nah, itulah yang lalu menjadi ujian kita. Saya ambil contoh misalnya betapa kalimat itu, betapa kalimat Allah itu sangat berarti bagi orang-orang yang paham. Ambil contoh orang yang paling tidak terpelajar di kalangan sahabat, yaitu orang Badui. Orang Badui itu orang pegunungan, orang pedalaman yang tidak termasuk orang intelek, ya. Tidak bisa dibandingkan para sahabat-sahabat besar lah. Artinya sahabat. Nah, ketika dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, besok yang mengadili saya siapa pada yaumil qiyamah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Allah." Betul Allah sendiri? Iya, Allah sendiri. Allah betul? Iya, katanya. Dia ketika disebut nama Allah senangnya luar biasa. Senang luar biasa. Lalu Rasulullah tanya, "Kenapa kok kamu sedemikian senang?" katanya. Lalu dia mengatakan, Allah itu luar biasa baiknya, Allah itu luar biasa kasih sayangnya. Kira-kira pikirannya begini, pasti kalau saya berdosa diampuni oleh Allah. Oh, Allah itu luar biasa baiknya itu. Pasti saya tidak akan masuk neraka karena Allah itu sangat kasih sayang. Sedemikian yakinnya kepada Allah. Yakin, pulang dia dengan membawa rasa senang kepada Allah. Dengan ucapan Rasulullah itu senang. Dan itu sudah cukup bagi dia sebagai ilmu yang luar biasa. Sederhana cara. Sederhana tetapi keyakinannya kepada Allah yang tertanam itu luar biasa. Sehingga tidak perlu berlama-lama lalu belajar, cukup disampaikan begitu ya bahagia betul. Pulang dia. Artinya tidak mau ilmu yang lain, mau tanya lo enggak, pulang sudah itu. Nah, seberapa jauh orang sahabat itu memahami kalimat Allah. Nah, kita yang hidup di mana pada saat ini adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu mestinya paling tidak mirip-mirip orang Badui itu. Yakinnya kepada Allah luar biasa. Bisakah orang lalu pede dia berangkat dengan keyakinan Bismillahirrahmanirrahim, selamat, yakin betul. Begitu juga ketika orang mau meninggal, lalu dia yakin Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu luar biasa, dia senang kepada Allah. Ketika dia sakit misalnya, dikena penyakit, Bismillahirrahmanirrahim, yakin betul bahwa Allah itu luar biasa. Nah, itu bisakah tumbuh itu? Nah, itu dimulai dari keyakinan kita tentang Allah.
makrifah kita, pengetahuan kita tentang Allah. Dan itu harus diyakini, harus diyakini. Orang kadang meyakini bahwa Allah itu maha kasih sayang, Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim. Tahu bahwa itu memang sifat Allah. Dan itu sering diulang-ulang oleh para ulama. Tapi bisakah itu lalu menyentuh kita bahwa apapun yang terjadi di dunia ini pasti karena kebaikannya Allah? Bisakah tumbuh itu? Bisakah tumbuh itu? Nah, kalau bisa tumbuh itu berarti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dengan keyakinan yang luar biasa. Dengan keyakinan yang luar biasa. Nah, dalam tafsir ini, dalam tafsir Fakhrur Razi, itu diceritakan bahwa ini mungkin ada beberapa kesempatan saya sering sampaikan ya. Nah, sahabat Rasulullah itu suatu saat dia dalam kondisi peperangan, dalam masa peperangan, di sebagian peperangan itu bertemu dengan anak kecil yang lalu menangis. Karena menangis lalu anak kecil itu oleh ibunya dipeluk matahari yang luar biasa menyengat badan, sehingga orang itu sulit untuk sebenarnya bisa bertahan dalam kondisi panas yang luar biasa. Nah, kalau jamaah haji itu ngerti betapa panasnya luar biasa. Nah, itu tapi dia tetap bertahan hanya untuk melindungi anaknya. Rasa sayangnya terhadap anaknya. Lalu anak ini dipeluk sambil mengatakan ibni, anakku. Sambil dia peluk. Fabakian nas, terus para sahabat itu menangis terharu. Kok ada orang yang demikian sayang betul terhadap anaknya itu. Nah, itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah ketika diceritai ada ibu yang begitu sangat kasih sayang? A'jabtum min rahmati hadza bi ibniha fa innallaha ta'ala arhamu bikum jami'an min hadil mar'a bi ibniha fatafarraqal muslimuna ala a'dami anwa'il farhi wal bisyara. Kata Rasulullah, engkau itu terkagum-kagum terhadap ibu yang begitu sangat kasih sayang. Allah itu loh jauh lebih kasih sayang daripada ibu itu terhadap anaknya. Allah lebih kasih sayang, lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anaknya. Itu sahabat ketika mendengar itu, ketika mendengarkan Rasulullah menyampaikan itu pulang ke rumahnya dengan kegembiraan yang luar biasa. Kebahagiaan, kegembiraan yang luar biasa. Karena apa? Karena Rasulullah itu menggambarkan bagaimana Allah itu luar biasa. Bagaimana Allah itu luar biasa. Sehingga mereka pulang ke rumahnya senang luar biasa. Sehingga ada sahabat yang mengatakan belum pernah saya melihat sahabat sedemikian senang. Senangnya itu kenapa? Senangnya itu karena dia tahu tentang bagaimana Allah yang luar biasa baiknya itu. Nah, kalau kita yakin dengan Allah yang seperti itu, maka ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Dengan menyebut zat Allah, menyebut nama Allah yang sedemikian baiknya itu, yang sedemikian kasih sayangnya itu, yang sedemikian penyayangnya itu.
Nah itu yang lalu muncul di sahabat itu. Sehingga keyakinan terhadap Allah luar biasa. Sehingga ya apa yang terjadi sahabat itu ya santai saja. Coba cari ada orang semenderita sahabat, tidak ada. Sahabat itu ada yang hidup di masjidnya Rasulullah karena tidak punya rumah. Jadi hidupnya di masjid. Di masjid. Tapi mereka itu ya senang betul. Senangnya kepada Allah itu luar biasa karena keyakinan betul terhadap Allah itu. Nah, saya ingin menjelaskan tentang bismillah itu, B-nya itu. B-nya saja saya jelaskan. Kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Dalam tafsir At-Ta'wilat An-Najmiyah Najmuddin Kubroh ini, At-Ta'wilat An-Najmiyah, dia Imam Najmuddin mengatakan bahwa innal ba'a harfun fi sifatihi mukammilatun li ghairihi bi annahu lil ilsaq wal isti'ana wal idafah. Katanya Syekh Najmuddin dalam tafsir At-Ta'wilat, dia mengatakan abaknya bismillah itu, bi itu maknanya lil ilsaq, artinya bersama atau melekat atau bergandengan. Artinya ketika orang menyebut bismillah dengan nama Allah, itu kan pede sebenarnya. Sebenarnya kan pede dia ketika menyebut itu. Yang dibawa nama Allah, bagaimana tidak pede? Bismillah dengan nama Allah. Kan tidak boleh orang membaca bismillah antara yakin dan tidak yakin, kan tidak boleh. Orang ketika membaca bismillah selamat, yakin betul bahwa Allah akan memberikan keselamatan. Bagaimana ada orang bersama Allah itu tidak yakin dengan Allah? Sehingga yang pertama maknanya kata Syekh Najmuddin, pertama itu lil ilsaq, bersama, bergandengan, dan selalu Allah itu dekat kepada kita. Sehingga apapun yang terjadi kan dia yakin betul kepada Allah. Dia senang betul kepada Allah. Ya ketika dia misalnya sholat, ya dia yakin bahwa dia dekat dengan Allah. Ketika sujud, ya semakin dekat kepada Allah. Jadi itu ketika kita membaca bismillah itu, ba-nya itu. Maka katanya ulama itu, ba itu sangat berarti pada kalimat bismillah itu. Karena inti dari kalimat basmalah itu pada B-nya itu, bismillah itu. Jadi dengan kalimat bismillah itu kita merasa bahwa kita begitu dekat kepada Allah, bersama Allah kita. Bersama Allah. Sehingga perasaan kita tentu kita tidak sedang ditinggalkan oleh Allah. Kita tidak sedang dibiarkan oleh Allah. Itu yang pertama. Makna yang kedua dari B-nya bismillah itu adalah al-isti'anah, yaitu meminta tolong. Dengan kalimat bismillah, ya Allah, dengan menyebut namamu, karuniakanlah saya pertolongan. Jadi dia pertama dia dekat, merasa bersama dengan Allah. Yang kedua dia minta tolong. Sebenarnya jamaah, hidup kita itu sebenarnya perasaan kita mestinya doa kita kepada Allah.
permintaan tolong kepada Allah. Sehingga apa sebenarnya yang kita bisa, apa yang sebenarnya kita mampu kendalikan di dunia ini? Tidak ada. Apa yang kita miliki kehebatan untuk mengendalikan hidup ini? Tidak ada. Semuanya itu pertolongannya Allah. Semuanya pertolongannya Allah. Termasuk hari ini kita bisa datang ke sini bersama-sama ngaji, itu pertolongannya Allah. Jangan itu dianggap hal biasa, pertolongannya Allah. Jadi hidup kita itu sebenarnya adalah karena pertolongannya Allah. Coba nafas sampean itu tidak bisa bernafas 1 detik saja, tidak bisa benar. Kita kan tidak merasa bahwa sedang menarik nafas, mengeluarkan nafas terus begitu. Padahal kita tidak merasa mengendalikan itu. Kan tidak ada yang merasa bahwa kita sedang narik nafas, kita keluarkan nafas terus, tidak ada. Lupa semua. Oleh karena itu kata ulama, hidup kita itu adalah sebenarnya doa kita, munajat kita kepada Allah. Karena tidak ada hidup itu tanpa pertolongannya Allah. Sehingga tidak ada dalam hidup ini tanpa keterlibatannya Allah, tidak mungkin. Tidak ada. Karena itu maka kita butuh Allah dalam setiap saat. Dalam setiap saat kita butuh Allah. Karena kita butuh Allah, maka kita itu butuh pertolongannya Allah. Sehingga ketika orang katakan Bismillah, maka ya Allah saya mohon pertolongan Engkau ya Allah. Nah itu berarti bahwa begitu sangat berartinya bahwa kalau kita ingin baik, kita ingin selamat, maka baca Bismillah itu dengan kesungguhan. Jadi itu. Yang ketiga, al-idhafah. Al-idhafah itu adalah maknanya Bismillah itu al-idhafah. Artinya bersandar. Bahwa dengan membaca Bismillah dengan nama Allah, kita menyandarkan hidup itu hanya kepada Allah. Kita menyandarkan hidup itu kepada Allah. Oleh karena menyandarkan, jangan mendekti. Jangan pernah mendekti. Misalnya begini, ya Allah, karuniakanlah rezeki yang banyak coba. Sampean tidak perlu mikir misalnya lewat ini ya Allah, ke sini nanti sampai ke saya. Itu tidak usah mikir itu. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah meminta pertolongan. Sehingga kita bersandarnya kepada Allah itu mutlak. Bersandarnya kepada Allah itu mutlak. Tidak lalu bersandar tapi sok berkuasa. Bersandar tapi sok merasa hebat. Itu bukan bersandar. Orang bersandar itu pasrah gitu. Lepas tanpa beban. Orang itu namanya pasrah. Kalau lalu ada orang pasrah kepada Allah, saya sudah pasrah kepada Allah. Lalu tapi tidak seperti ini ya Allah, itu bukan pasrah namanya. Kalau pasrah itu sudah lepas. Kita kan sudah yakin bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha kasih sayang, ya sudah pasrahkan kepada Allah. Jangan merasa, loh saya kok dapat ini gitu loh. Itu namanya kan tidak pasrah namanya. Jadi kita betul-betul itu menyandarkan diri kepada Allah itu luar biasa. Sehingga sandaran kita karena sandarannya itu Allah ya luar biasa. Tidak ada orang yang menyandarkan hidupnya kepada Allah yang kecewa. Tidak ada. Tidak ada orang yang menyandarkan hidupnya, dirinya kepada Allah berujung pada kekecewaan. Tidak ada. Kecuali orang yang tidak mengerti tentang Allah. Jadi kalau ada orang ya kok ya sabar, kok yang menyandarkan hidupnya, kok ya kecewa, itu berarti tidak ngerti tentang Allah.
Artinya tidak ma'rifah kepada Allah. Dia tahunya cuma bagaimana bersandar. Disinilah maka kalimat bismillah itu luar biasanya di situ. Ketika kita baca bismillah, berarti kita didampingi oleh Allah. Bismillah berarti kita mohon pertolongannya Allah. Yang terakhir bismillah berarti kita sandar full terhadap Allah. Pasrah betul kepada Allah. Karena Allah itu zat yang baik. Gambaran kecilnya begini, ada seorang yang lalu pasrah betul kepada ibunya. Sudah terserah ibu mau bagaimana, pasrah betul, yakin betul sama ibunya. Loh kok ada orang sekarang tidak yakin dengan Allah? Padahal yang menciptakan seorang ibu itu ya Allah. Yang menciptakan rasa kasih sayang dari seorang ibu itu ya Allah. Yang menciptakan bahwa ibu itu berbuat baik ya Allah. Kan sungguh rugi orang-orang seperti itu. Disinilah maka lalu betul yang disampaikan ulama itu, begitu dahsyatnya kalimat bismillah itu. Begitu dahsyatnya kalimat bismillah. Maka hadis Rasulullah mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu terputus. Betul terputus hubungannya dengan Allah. Nah kalau lalu kita terputus dengan Allah itu kan apa yang mau kita harapkan? Apa yang mau kita harapkan? Yang mau kita harapkan tidak ada. Karena hidup itu ya sandarannya kepada Allah. Nah, sehingga kita ketika membaca bismillah itu betul-betul yakin betul bahwa Pak, kalau misalnya ada air 1 galon misalnya, sebelum dituang ke galon itu, ke guci galon itu, atau ke dispenser atau apa, paling tidak perdengarkan pada air itu kalimat Allah bismillahirrahmanirrahim itu. Karena air yang mendengarkan kalimat Allah itu akan berubah, molekulnya akan berubah. Sehingga penting untuk itu selalu kita baca. Baca dengan satu keyakinan. Jadi ulama-ulama mengatakan bahwa dengan bismillah lalu orang selamat itu betul. Saking luar biasanya dahsyatnya bismillahirrahmanirrahim itu. Oleh karena itu ada orang yang lalu mengamalkan bismillahirrahmanirrahim itu diamalkan terus, dibaca terus. Itu ada yang membaca itu secara terus menerus. Nah itu begitu sangat berartinya. Jadi memang kalimat Allah itu, menyebut nama Allah itu sungguh sangat berguna, sungguh sangat berarti. Sehingga dulu itu ada seorang ulama yang cincinnya itu jatuh ke ini. Dulu itu kalau WC itu kan cemplung itu. Nah, cemplung. Nah, itu masuk ke WC itu. Itu cincinnya jadi situ. Cincinnya sih tidak berarti, tidak mahal cincinnya. Memang dia mengatakan tidak mahal. Itu untuk ngambil cincin itu, dia harus bayar mahal, sangat mahal. Karena apa? Yang mau itu cuma 1 orang. Masuk ke dalam WC itu, yang di situ sudah gubangan isinya perut, ya, isinya perut, sehingga banyak di situ. Dia berenang di situ hanya untuk mencari cincin yang jatuh. Ongkosnya mahal. Lalu setelah cincin itu didapat, lalu tanya, ya Syekh, sampean itu untuk apa? Ongkos hanya untuk cincin yang tidak berarti ini, katanya.
Lalu katanya Syekh itu, bukan cincinnya yang berarti bagi saya. Coba kamu lihat kalimat yang ada pada cincin itu. Tertulislah kalimat Allah. Itu yang saya tidak mau jatuh, kalimat itu yang tidak boleh jatuh ke tempat yang kotor. Itulah yang mahal bagi saya, yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kalimat Allah itu. Ini soal rasa ya, soal rasa. Soal dia bagaimana merasakan dekatnya dengan Allah. Orang bisa saja meniru, tapi rasa akan berbeda. Rasa. Soal dia rasa. Jadi karena dekatnya dia kepada Allah, hatinya tidak rela kalau kalimat Allah itu jatuh ke dalam WC. Oleh karena diaduk-aduk bagaimanapun, akhirnya ketemu juga itu. Ya. Nah itu soal rasa kedekatan dia kepada Allah. Sehingga betul dia akhirnya kan orangnya semakin dekat kepada Allah. Allah mengkaruniai rahmat kepada dia sehingga semakin dekat kepada Allah. Maka menarik ketika Quran itu juga dimulai dengan kalimat itu. Dengan kalimat bismillah itu. Dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu. Nah itu artinya bahwa kita ketika membaca bismillah itu memang mesti harus pede sebenarnya. Apa yang kita lakukan itu. Apa yang kita lakukan itu. Masa kalas dengan Fir'aun ya. Fir'aun itu dulu pernah menulis di istananya kalimat bismillah. Jadi Fir'aun itu menulis kalimat bismillah pada pintu istananya. Terus setelah itu Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah. Ya Allah, saya sudah mengajak Fir'aun itu ke jalan kebaikan, tetapi saya tidak melihat tanda-tanda dia akan melakukan kebaikan itu. Lalu Allah mengatakan, ya Musa, kamu menginginkan agar Fir'aun itu dihancurkan. Anta tanduru ila kufrihi wa ana anduru ila ma katabahu ala babihi. Wahai Musa, perhatikan, engkau itu hanya melihat bahwa Fir'aun itu kufur kepada Allah. Tetapi saya, kata Allah, melihat kepada apa yang ditulis Fir'aun di pintunya, di atas pintu istananya. Pintu istananya itu tertulis kalimat bismillah. Gara-gara kalimat bismillah itu Fir'aun itu tidak diadab di istananya. Istananya kan tidak dihancurkan. Fir'aun juga tidak dikubur di dalam istananya. Dia dikubur di lautan yang jauh dari istananya. Begitu dahsyatnya kalimat bismillah itu. Tetapi saya ndak nyuruh kesampean nulis bismillah itu dijadikan jimat, bukan itu maksud saya. nanti dijadikan jimat karena kok ada Fir'aun saja begitu, apalagi saya, gitu kan? Ndak begitu maksud saya itu. Artinya maksud saya begitu saya. Oleh karena itu komentar Ibnu Ar-Razi begini. Wa in kana kafiran falladhi katabahu ala suwaida qalbihi min awal umri ila akhiri kaifa yakunu haluhu. Kalau saja Fir'aun itu kafir, kan memang kafir, itu menulis kalimat bismillah di pintu rumahnya, itu bisa selamat di rumahnya. Bagaimana kalau ada orang beriman menulis kalimat bismillah itu di hatinya, diukir di hatinya.
Diukir di hatinya kan berarti dibaca, diingat terus. Lalu Ar-Razi mengatakan, kaifa yakunu halu? Bagaimana hebatnya, kata. Bagaimana hebatnya orang itu. Nah, ini untuk menggambarkan begitu luar biasanya kalimat. Fir'aun bisa selamat dengan kalimat bismillah. Itu orang kafir. Apalagi orang beriman kepada Allah lalu mengukir itu di dalam hati. Kan tentu ada rasa senang yang luar biasa. Nah, itu kalimat bismillah. Sebelum saya lanjutkan, tinggal 5 menit. Ada yang mau tanya? Ya. Bagaimana halnya kalau bacaan atau tulisan yang disebut di situ lafaz Allah, kalau dibawa ke jamban misalnya, menurut aturan yang ada di dalam syariat Islam, adakah hal-hal yang harus kita tunaikan? Misalnya seperti kasus tadi, ya, cincin jatuh ke dalam toilet, dia merasa perlu untuk mengambil, tetapi tidak menyadari dia bahwa membawa ke WC saja hal-hal yang bersifat zikir di situ, itu sudah merupakan larangan misalnya. Kalau memang itu ada hal-hal yang menjadi perhatian kita. Jadi memang tidak boleh ada dibawa ke WC. Dulu saya pernah ke Tulungagung. Ketika masuk ke jeding yang ada WC-nya, kok ya dilalah ada doa di situ yang ada kalimat Allah. Tentu karena saya bukan orang pemilik atas itu, kan tidak boleh. Lalu ditimbanglah antara maslahat dan mafsadat. Kalau saya biarkan, tentu tidak akan ada yang copot. Sehingga ya Allah, saya copot ini salah, tetapi saya copot demi mengagungkan namamu. Saya ambil dan saya taruh di luar WC. Karena tidak mungkin saya melihat kalimat Allah sambil nungging, kan tidak enak. Tidak enak. Sambil di atas kloset lalu kalimat Allah di depan, itu tidak pantas dilakukan. Jadi orang itu memang tidak boleh bawa ke jeding, itu tidak boleh, bawa ke WC itu, ke tempat-tempat yang tidak sepantasnya itu tidak boleh dibawa, Bagaimana dengan HP? HP itu tidak termasuk mushaf Quran. Karena HP itu, kalau di HP tertulis kalimat Allah, itu kalau dibuka tidak ada kalimat Allahnya. Coba sampean, HP-nya ada kalimat Allah, pas pecahkan, trik, tidak kira ketemu kalimat tulisan Allah. Oleh karena itu hanya bayangan saja, software saja. Jadi itu tidak masalah. Ya kalau ketimbang kalau ditinggal pas hilang, kan dengan dibawa saja. Nah, itu ada ulama, boleh ya sebentar saya tambahin. Ada ulama, sebenarnya bukan ulama awalnya, bukan ulama. Nah, itu dari dugem dia. Karena memang kalau malam dia dengan temannya itu dugem. Pulang ketemu kertas yang ada kalimat Allahnya. Sambil mabuk dia bawa kalimat itu, dibawa ke rumahnya, terus di rumahnya dibersihkan, habis itu dikasih minyak harum, habis itu ditaruh di lemari yang terhormat. Nah, itu. Sampai tidak boleh mikir bahwa ini akan dijadikan jimat, bukan. Dia itu menaruh itu tidak ada kepentingan apapun kecuali menghormati Allah, kecuali mengagungkan Allah. Tidak ada pikiran bahwa ini yang jadikan jimat. Pikiran cuma satu,
rasa takdimnya kepada Allah dan rasa hormatnya kepada Allah. Itu saja ditaruh. Setelah dia tidak keinginan apa-apa, enggak ada. Pokoknya sudah saya mengagungkan, saya melakukan ini hanya bentuk pengagungan saja kepada Allah. Setelah itu dia besok malamnya kembali dugem lagi itu. Dugem lagi. Malamnya itu ada ulama yang bermimpi, ada ulama yang solih bermimpi. Dia dapat ilham karena bukan seorang nabi, dapat ilham dari Allah, sampaikan pesannya ya. Setelah itu ulama ini menyampaikan apa yang menjadi ilham yang dia ilham terima kepada orang yang mabuk itu, yang tadi diceritakan itu. Ketika disampaikan, lalu dia mengatakan dengan ucapan yang diucapkan ulama salih ini, dia mengatakan begini: saksikan malam ini adalah malam terakhir saya berada di sini, dan saksikan bahwa saya tidak akan kembali ke tempat ini lagi. Pulang dia. Pulang itu kenapa? Dia mengatakan begini: Allah itu sudah saya seperti ini, masih sangat baik luar biasanya Allah. Maka saya tidak pantas bermaksiat kepada Allah. Allah yang saya sudah seperti ini, orang yang setiap malam dugem, masih sangat baik luar biasa. Maka saya tidak pantas bermaksiat kepada Allah. Pulang dia. Pulang, Allah mengkaruniai ilmu. Karena ada ilmu itu dengan cara belajar, ada ilmu itu yang karunia Allah. Itu. Karena pemberian Allah, ada yang ilmu itu melalui proses belajar. Akhirnya dia terkenal menjadi ulama yang ma'rifah kepada Allah. Sampai sezaman dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini menghormati dia. Oleh muridnya dikatakan begini: ya Imam, sampean itu orang yang paling alim di dunia pada zamannya. Kenapa sampean begitu menghormati orang itu? Itu dulu dogem katanya. Lalu katanya Imam Ahmad bin Hambal, tidak boleh kamu bilang begitu. Kalau mengenai hukum Islam, dia harus bertanya kepada saya. Kalau mengenai hukum syariah, dia tanya kepada saya. Tapi kalau terkait dengan Allah, saya yang harus bertanya kepada dia. Artinya apa? Allah menumbuhkan ilmu ma'rifah di dalam dirinya. Jadi itulah makanya, karena dia rasa penghormatannya kepada Allah itu murni, ikhlas, maka Allah mengkaruniai ma'rifah kepada Allah. Nah itulah makanya penting orang baca bismillah itu. Seandainya orang berdoa dengan bismillah itu sebenarnya sudah cukup itu. Asalkan diikuti dengan rasa. Kalau baca bismillah antara yakin dan tidak yakin, antara apa yang beri, apa tidak beri, apa Allah kasih sayang, apa tidak kasih sayang, ya repot memang. Masa kalah sama orang Badui saja yakin. Nah, kira-kira kalau orang Badui dibandingkan orang-orang hari ini jauh lebih pintar orang-orang hari ini. Tetapi yakinnya kepada Allah yang berbeda. Barangkali itu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pengajian pada malam hari ini. Semoga kita bisa memetik hikmah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan beragama kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selaku pembawa acara, saya Al Imron undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.